Monggo Bu Ira. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya? Pagi, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sekolah, macet enggak? Enggak, Bu. Masih pagi kan ini ya? Bu, banjir. Banjir, ya ampun. Semoga segera surut ya banjirnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa dulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doa. Ketua kelasnya siapa ini? Ketua kelas abadi katanya. Ya Pak, Mas Himni. Oh ya, silakan Mas Himni dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita baca doa dalam hati, baca doa. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Himni atas setelah memimpin doa. Kemudian setelah berdoa, saya absen dulu ya, absen sesuai nama, sesuai urutan namanya. Mbak Gina ada? Hadir, Bu. Kemudian Mas Ginanjar ada? Hadir, Bu. Mas Himni Hadir, Bu. ada? Ya, Mbak Iin? Hadir, Bu. Mas Imam? Hadir, Bu. Mbak Ini? Hadir, Bu. Mbak Hikmah? Hadir, Mbak Hikmah Bu. ada? Oh iya. Mbak Lina? Mbak Lina ada? Oh, mungkin lagi izin ke toilet ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Izin. Masih pagi padahal ya. Oke, lanjut. Mbak Muhlisa? Hadir, Ibu. Oke, Mbak Mutia? Hadir, Ibu. Oke, berarti hadir semuanya ya. Gimana kalian pagi-pagi udah sarapan kan tadi? Sarapan belum? Puasa, Bu. Hari Kamis. Oh iya, Masya Allah. Puasa ya. Oh iya, benar ya. Udah kelas 11 harus pergi. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan buka link fit test berikut. Sudah saya kirimkan di grup ya link fit testnya. Oke, kalian punya waktu 5 menit untuk mengerjakan link fit test tersebut. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah 5 menit. Silakan klik finish, kemudian kirimkan ke email saya ya untuk hasil pengerjaan tugasnya. Nanti bisa saya cek. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kemarin kita sudah membahas tentang fluida, statis. Kemudian kita sudah membahas tentang tekanan. Kemudian ada hukum Pascal juga. Nah, kira-kira kenapa sih minyak dan air tidak bisa bersatu gitu? Apakah karena mereka tidak jodoh atau gimana gitu? Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Masa jenisnya. Kenapa? Bu. Karena ada perbedaan masa jenis. Ya, terus Masa jenis, Bu. Masa jenisnya berbeda. Kira-kira masa jenis air berapa sih ya? Ayo, yang masih ingat. 1000 kilogram per meter. 1000. Nah, kalau minyak 800 kilogram. 800. Nah, ya berarti masih ingat ya tentang materi masa jenis, kemudian kenapa minyak dan air tidak bisa bersatu. Nah, selanjutnya, kalian pernah naik kapal laut nggak? Misalnya kalian mau ke pantai, kalian mau ke pulau sebelah, kemudian kalian naik kapal laut, pernah nggak? Mabuk, Bu. Mabuk ke laut. Nah, kira-kira keadaan kapal kalau di atas air kan dia mengapung ya. Nah, kenapa sih bisa mengapung padahal kan kapal laut itu berat? Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang bisa memberikan tanggapan gitu? Kenapa sih kapal laut bisa terapung? Gitu? Masa jenis. Nggak pernah, Bu, belum. Belum pernah. Belum pernah naik kapal atau gimana nih? Ya, gimana? Ada yang bisa menjawab kenapa sih kapal lautnya bisa mengapung? Masa jenis kapalnya lebih kecil, Bu.
Ya, masa jenis kapal. Selain itu, ayo ada yang lain? Luas penampang kapal, Bu. Oke, luas penampangnya. Nah, kalau ngomongin benda-benda yang mengapung itu ada hukumnya kan ya? Hukum apa? Ada yang pernah dengar kah? Mampu. Oke, ya. Berarti akan kita pelajari di sini gitu ya. Jadi nanti minggu depan nanti kita pelajari di materi ini. Minggu depan. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat. Jadi supaya kalian bisa menjelaskan. Ini hukum Archimedes ya seharusnya. Terus kemudian, jadi yang penjelasan yang tadi, kenapa bisa mengapung, ada gaya apung, kemudian nanti dijelaskan di hukum Archimedes. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian ada sistem penilaiannya, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti sikapnya dari observasi, siapa yang rajin, nanti nilainya akan bagus. Kemudian kalau pengetahuan, nanti kita lihat dari tes tulisnya. Ada tes UTS, kemudian ada juga tes UAS, kemudian ada ulangan harian juga. Nah, untuk keterampilan, nanti kita ada praktek nih. Nah, nanti kita bisa lihat nilai praktek, nilai keterampilannya itu dari praktek. Nah, selanjutnya, selama kelas di sini kalian harus kondusif, kemudian tidak boleh mengobrol kecuali untuk berdiskusi. Kemudian kalian diusahakan untuk membaca materi sebelum mulai pembelajaran. Selanjutnya kalian harus berpartisipasi dalam pembelajaran ya, jadi harus aktif. Nanti kalau aktif nilai sikapnya bisa bagus. Kemudian ikut aktif dalam menjawab dan menanya. Dan yang terakhir adalah percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Jadi kalian harus pede aja gitu, ungkapin aja semua. Kayak, tapi jangan curhat. Ungkapinnya yang sesuai pelajaran. Oke, lanjut. Nah, sebelum pelajaran kita lihat video berikut ini ya. Ada suaranya nggak videonya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Kedengaran nggak tadi videonya? Ya, Bu, suaranya, Bu. Halo sobat semua, pernahkah kamu melihat kapal selam? Pada video sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam racun alam yang air harus memperhatikan tekanan hidrostatis, khususnya air laut untuk kapal selam. Lalu, jenisnya. Oke. Nah, dari video yang tadi kan kalian lihat kapal laut, ada kapal selam, gitu kan. Nah, kenapa bisa si kapal selamnya mengapung kemudian melayang, kemudian kenapa kapal laut bisa terapung? Nanti kita akan bahas di hukum Archimedes. Nah, untuk lebih memahami tentang hukum Archimedes, untuk memahami tentang benda yang mengapung, tenggelam, dan melayang, itu kita akan melakukan percobaan di rumah belajar ya, di lab virtual rumah belajar. Kalian bisa klik linknya nanti bisa ada nanti saya kirimkan di WA ya linknya. Jadi biar kalian bisa atau di LKPD juga sebenarnya sudah ada sih. Jadi kalian bisa lihat di LKPD-nya. Oke, nah, bentar. Oh iya, kita belum bagi kelompok ya. Sebelum saya lupa aja. Nah, karena ini kita belum bagi kelompok, tadi ada siapa aja? Ada Gina. Ya. Nah, kita akan membagi kelompok. Kemudian kita akan bagi menjadi 3 kelompok dulu ya. Nah, kita bagi, nah ini timnya. Berarti Mas Imam, Mbak Muhlisa, Mbak Gina, sama Mbak Lina, kalian satu kelompok. Terus kemudian ada Mbak ini, Mas Ginanjar, dan Mbak Iin, kalian juga satu kelompok. Dan Mbak Mutia, Mbak Hikmah, sama Mas Himni, kalian juga satu kelompok. Oke. Nah, bisa milih tempat duduknya masing-masing. Gimana? Bisa milih tempat duduknya masing-masing ya. Kalian bisa menuju ke tempat duduknya masing-masing. Kalian mau di mana? Ada yang di belakang, ada yang mau di depan juga boleh. Ya, dipersilahkan untuk menuju ke kelompoknya. Di pojok, Bu. Oke, Ya, siap. Bu. Di depan, Bu.
Oke. Tim 2 depan. Ya, tengah. Sip. Oke, sudah duduk di tempatnya. Sekarang tadi kan sudah saya kasih linknya ya. Sudah saya kasih linknya. Nah, nanti kami itu akan seperti ini ya. Ini insya Allah tidak berat. Oke, nah sudah dibuka linknya ini. Kemudian setelah itu kalian coba, jadi nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian kalian buka link live worksheet yang sudah saya kirimkan. Nah, nanti di situ. Jadi nanti kan kalian sekelompok ada 3 orang nih. Nah, di handphone satu orangnya untuk lab virtual, kemudian handphone yang satu lagi untuk mengisi datanya di live worksheet gitu ya. Jadi sesama tim saling bekerja sama. Nah, nanti yang satu lagi bisa mencatat di kertas. Jadi nanti untuk perhitungannya bisa dicatat di kertas. Oke, lanjut. Nah, live worksheet-nya. Ini adalah si tabelnya yang bisa kalian gunakan. Nah, nanti kalian jangan lupa ya menulis anggota kelompoknya di sini. Terus kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya, kemudian di sini ada langkahnya. Setelah kalian membuka si linknya ini, nah kalian bisa memilih materialnya. Di sini kan ada di sini massa jenis air. Jadi nanti kita menggunakan tiga fluida, 3 zat cair. Nanti bisa kamu ganti di sini. Ada air, ada minyak, dan ada madu. Gitu. Nah, mereka semua punya massa jenisnya masing-masing. Nanti jangan lupa dicatat di atasnya. Di atasnya ya dicatat di sini. Jadi nanti yang satu orang bertugas mencatat nih di live worksheet. Yang satu orang bertugas untuk praktikumnya. Tuh, biar tidak pusing. Biar tidak nge-lag HP-nya kalau dua-duanya di satu handphone ya. Oke, lanjut. Terus kemudian materialnya kalian bisa milih. Bisa pilih 3 material ya, bebas terserah kalian. Boleh misalnya kalian mau aluminium, atau mungkin kalian mau batu, atau apa saja. Nah, terserah kalian. Tapi usahakan kalian memilih kayu. Ini ditentukan ya. Sebenarnya sih bebas, tapi biar bisa dibandingkan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jadi kalian bisa memilih kayu, kemudian ada aluminium dan ada es gitu. Jadi biar bisa membandingkan antara kelompok-kelompok yang lain. Nah, sudah, materialnya sudah, kemudian nanti misalnya kalian memilih yang aluminium. Aluminium, dia tenggelam nih ternyata. Nah, kemudian kalian lihatlah masanya. Nah, ini masanya terserah kalian ya, mau sekelompok, mau 5, atau mau 4, atau mau 3, gitu, seterah kalian. Kemudian nanti kalian lihatlah massa jenis volumenya. Jadi kan nanti di sini ada volumenya, kemudian ada massanya. Nah, nanti kalian bisa tulis di sini, ada massa, ada volumenya. Nah, untuk massa jenis material, bisa kalian cari kan massa jenis materialnya. Ayo, gimana rumus massa jenis? Ingat nggak? Ada yang ingat massa jenis, rumus massa jenis itu apa? Hah? M per massa dibagi. Ya, Bu. Iya, massa per volume. Simbol massa jenis. Dibagi volume, Bu. Ah, pinter. Volume. Terus simbol massa jenis tuh kayak gimana sih bentuknya? Bentuknya, namanya apa namanya? Rho, Bu. Rho, Bu, yang kayak miring gitu, Bu. Oh iya, pinter-pinter. Ini pinter banget ya. Kok ini sih Mbak Iin? Mas ini Mbak Iin, pinter banget. Nah, belajar nih, bukti kalian belajar di rumah. Oke, lanjut ya. Jadi tadi sudah menghitung massa jenisnya. Nah, kan tadi 3 orang. Berarti 1 orang yang tadi itu tugasnya untuk menghitung. Gitu, nanti bisa dibantu sama teman-temannya. Oke, selanjutnya. Massa jenisnya sudah. Nah, gaya Archimedesnya itu bisa kalian lihat di sininya nih. Nah, di sini ada gaya Archimedesnya, gaya beratnya bisa kalian lihat. Kemudian sama volume tercelupnya. Nah, semuanya bisa kalian masukin ke sini. Nanti bisa ditulis kira-kira dia keadaannya terapung, melayang, atau tenggelam. Nah, selanjutnya udah semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang percobaannya? Atau ada yang lag nggak?
Paham? Ada yang lag nggak HP-nya? Takutnya HP-nya error ini. Enggak, Nggak ada Bu. ya, aman ya, aman? Bu. Aman-aman. Aman, Bu, aman. Ya, kalau aman berarti kalian bisa mulai percobaannya. Kita akan percobaan selama 30 menit. Cukup tidak itu waktunya? Ayo, dipersilakan untuk melakukan percobaan. Ya, Kalau misalnya, Bu. nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengangkat tangan. Jadi bisa langsung bertanya. Gitu. Oke. Ya, ada yang kebingungan tidak? Ayo yang di belakang, jangan ngobrol ya. Ayo, praktikumnya yang benar. Kalau mau diskusi, diskusi pelajaran. Jangan ngobrol Ya ya. Bu, Mutia tuh ngegibah Bu. Mutia ngegibahin. Enggak, Bu. Tuh, Pak. Imam tuh, Bu. Jangan ngegibah dong. Masih pagi ini ya, masih semangat. Ini alhamdulillah nih kita jam fisika di jam pertama, jadi masih semangat. Kalau jam terakhir kalian udah agak error, oleng. Ada yang sinyalnya bagus kan sinyalnya? Oke, sudah 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit, kalian berarti bisa mengisi si analisis hasil pengamatannya. Nah, kalian bisa mengisi bagaimana hubungannya. Misalnya, kalau terapung massa jenis materialnya lebih besar atau lebih kecil. Bisa kalian tulis di sini ya. Bisa pakai simbol lebih besar atau bisa kalian tulis. Gitu. Nah, terus kemudian setelah itu kalian tulislah hubungan antara massa jenis fluida, kecepatan gravitasi, dan volume material yang tercelup. Gitu. Nah, setelah itu kalian tulis kesimpulannya. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini adalah tadi tabel-tabelnya yang ada di live worksheet yang tadi saya kirimkan. Nah, minyak madu, terus kemudian ini adalah analisisnya, jangan lupa ditulis ya. Ditulis dengan rapih, dengan baik. Dan itu semua anggota kelompok harus ikut bertanggung jawab ya. Jangan nanti tiba-tiba yang menulis cuma satu doang, yang mengerjakan satu doang, nggak boleh. Ya, nanti kalau misalnya nggak mengerjakan bilang aja ke saya. Oke, sip. Lanjut. Nah, setelah pembelajaran tadi, apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil percobaan tadi, apakah massa jenisnya, ataukah ternyata gaya beratnya, atau ternyata gaya apungnya yang berpengaruh terhadap benda yang melayang, mengapung, atau tenggelam. Gitu. Ada yang ingin disampaikan tentang kesimpulan hari ini? Yo, angkat tangan ya kalau ingin menyampaikan kesimpulan. Oh, masih praktikum semua ya? Jadi masih fokus ya? Susah kayaknya. Kayak sinyalnya agak itu ya, agak deg-degan. Jadi kayaknya praktikumnya agak lebih lama. Ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang massa jenisnya? Ayo, ada yang angkat tangan. Gimana Mbak Mutia, ada yang mau disampaikan? Kok kayak serius banget mukanya. Ayo, sampaikan saja. Masih diskusi, Ibu. Oh, masih diskusi, ya ampun. Bu, Ayo. terkait kesimpulan, Bu. Oke, siap. Oh iya, untuk minggu depan kan kita ada presentasi. Nah, presentasinya jangan lupa disiapkan juga untuk presentasi gitu. Ya.
Gimana, ada yang ingin menyimpulkan tentang kegiatan hari ini, tentang pembelajaran hari ini, dari tentang percobaan tadi? Apa sih yang sudah kalian peroleh? Apa sih yang sudah kalian dapatkan? Apa sih yang sudah kalian sudah kalian dapatkan gitu? Saya Bu. Oke, Mas Imni, silahkan. Dipersilahkan untuk memberikan tanggapan. Dengan masa jenis, kemudian masa jenis dengan masa jenis airnya, masa jenis bendanya dengan masa jenis benda dengan masa jenis airnya, Bu. Jadi kalau melayang tenggelam sama terapung itu berbeda-beda. Kalau dia terapung, masa jenisnya ternyata masa jenis bendanya lebih kecil dibanding masa jenis airnya, Bu. Nah, benar. Nah, pintar. Oke. Nah, berarti benar ya tadi kesimpulan yang diutarakan oleh Mas Imni ya. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, ingin memberikan kesimpulan? Oke. Oke, ya udah sudah, kalau kayaknya kalian udah agak pusing gara-gara percobaannya ya, gara-gara internetnya tidak terlalu bagus ya. Oke. Selanjutnya refleksi. Gimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini? Gimana sih tadi percobaannya gitu, ada gangguan-gangguan kah atau ada hal-hal yang ingin kalian curhatkan? Ya silahkan. Curhatnya tentang pelajaran ya, nggak boleh tentang yang lain. Sinyal paling Bu, terus kita pulsanya Bu cuma pulsa chat, jadi harus siap-siap. Ya ampun. Kayaknya iya ya semua. Pemerintah Bu. Mau usul Bu ke sekolah sediain wifi di kelas. Oh iya bener ya, ya nanti saya sampaikan ya ke sekolah. Memang kebetulan wifi-nya kayak nggak nyampe ke kelas ini ya. Jadi agak susah ya, nanti saya sampaikan ya. Iya Bu, makasih Bu. Iya, siap. Nah, selanjutnya apa sih dari pembelajaran kali ini yang dapat kalian, info yang kalian peroleh? Ini udah di kesimpulan tadi, tapi nggak apa. Ayo, kalau ini yang versi bahasa kalian yang kalian peroleh dari percobaan hari ini, ternyata kalian bisa tahu hal apa sih dari percobaan ini? Ayo, ada yang mau memberikan tanggapan? Ayo, bisa mengangkat tangan. KM Bu, KM. KM-nya tadi ngomong mulu loh. KM tuh berasa tumbal ya. Iya Bu. Ayo yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan. Mas Imam nih dari tadi menatap kosong gitu, kayak bingung atau gimana ini? Belum sarapan Bu. Aduh ya ampun, belum sarapan. Jangan lupa sarapan ya. Kalian harus jaga kesehatan nih. Cuacanya lagi jelek banget kan ya. Kadang panas, dingin. Sarapan, minum vitamin. Minum air putih yang banyak. Jangan kebanyakan minum boba. Ya Bu. Ayo, tak kasih tanggapan dong. Pembelajaran hari ini gimana nih? Apa sih yang kalian peroleh? Oke siap Bu, saya aja deh Bu. Pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui bahwa bagaimana keadaan suatu benda melayang, mengapung, dan tenggelam. Di situ ada pengaruh masa jenis bendanya, terus ada pengaruh juga masa jenis fluidanya. Seperti itu paling Ibu kurang lebih. Oke, siap. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Yang mbak-mbaknya, ayo. Bu. Oke, silakan Mbak Mbak Iin. Kok saya ketukar aja ya, maaf ya. Iya Bu, jadi setelah belajar ini Bu, kita jadi tahu Bu, kenapa sih itu bisa tenggelam, bisa melayang, bisa mengapung. Ternyata ada di fisika ya Bu teorinya. Iya, semua gejala alam tuh sebenarnya bisa dijelaskan loh oleh fisika. Kayak kenapa kapal laut mengapung, kenapa kapal selam bisa melayang, itu bisa dijelaskan. Nah, alhamdulillah ya dapat pengetahuan baru. Nah, oke, terima kasih atas kalian ya, percobaan kalian. Nah, minggu depan itu kita akan melakukan presentasi, dipersiapkan presentasinya. Nanti presentasinya masing-masing kelompok sekitar 15 menit lah ya untuk tanya presentasi dan tanya jawab kayak gitu. Kemudian nanti minggu depan juga ada post test. Jadi kalian persiapkan dengan baik post testnya gitu untuk
melihat seberapa jauh sih kalian sudah berkembang kayak gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan masukan? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, baik. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Nah, silakan kepada KM-nya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dulu. Baca doa dipersilakan. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa persiapkan presentasinya ya, anak-anak. Siap, Bu. Siap. Oke. Sudah tuntas, Bu Ira? Itu di mute dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Nah, udah. Oke. Udah, Bapak. Bagaimana perasaannya? Lega sih, Pak. Alhamdulillah. Sudah lancar. Ya, kritik Ibu terhadap Ibu sendiri? Agak gimana ya tadi, ada yang kurang, terus kayak ada yang lupa sayanya. Jadi, padahal saya udah ada RPP di sebelahnya, cuman kok kayaknya tadi ada yang kurang. Di PPT juga kayaknya ada yang kurang tertulis yang bagian kelompok. Itu saja, Bu. Waktunya tadi ya paling itu sih Pak yang saya lihat. Oke. Ibu Gina? Iya, Bapak. Bagaimana itu Ibu Ira tadi? Kalau menurut Gina udah bagus sih kayak dari awal pembukaan sampai akhir, kemudian pengelolaan kelasnya juga sudah jelas, penyampaian materinya pun sudah jelas, kemudian penyampaian pada saat bimbingan pada saat melakukan kegiatan pun sudah bagus sih Pak menurut Gina. Mungkin lebih ininya waktunya mungkin lebih diperpanjang lagi yang gitu. Kalau untuk di dunia nyatanya. Iya, terima kasih Bu Gina masukannya. Ya, sama-sama. Ya, mungkin tambahan sedikitnya lebih santai supaya nanti urutannya itu bisa terlihat dengan baik ya, Bu. Sebetulnya untuk supaya urutannya tersusun dengan rapi atau tidaknya, kita kan kalau ngajar nggak pernah lihat RPP ya. Iya. Jarang banget kan kita ngelihat RPP. Nah, salah satu contekannya sebetulnya itu dengan PowerPoint. Iya. Nah, jadi di PowerPoint itu memang diurutkan gimana caranya yang ada di RPP itu dimasukkan ke PowerPoint, tapi dalam bentuk poin-poinnya saja gitu kan. Oh iya iya. Jadi nanti itu kita panduannya dari sana. Kalau lihat RPP terus kan kayak kurang enak dilihat juga ya kalau di kelas, kayak nyontek kitanya. Iya, nggak bisa juga sih biasanya. Kalau ini Bu, tadi apa resepsinya terkait apa? Terkait itu minyak. Jadi kenapa minyak dan air tidak bisa bersatu? Oh. Kan Ini materi yang akan dipelajarinya untuk pertemuan tersebut apa tadi? Hukum Archimedes. Hukum Archimedesnya. Oke. Terus menstimulasi siswa, oke. Tadi ada pembentukan kelompok juga ya? Iya. Metodenya tadi pakai diskusi. Diskusi. Terus kemudian ramah tanya jawab. Iya. Feedback-nya ada tadi? Ada kan menggunakan PPT. Terus ada virtual lab juga, ada live worksheet juga. Kalau dari segi manajemen waktu menurut Ibu Ira gimana? Manajemen waktunya tadi kecepatan nggak ya?
Pas bagian awal tadi sih kayak ngerasa terlalu gimana gitu. Pas awal gitu karena tidak kayak ada yang kelewat, ada yang gitu. Sumber belajar atau bahan ajar ada tadi LKPD ya? Iya, Nah, terus tadi memang ada sedikit kendala di suara ya Bu sebetulnya. Tapi pas ini udah baik lagi kan. Oh iya, Nah, terus tadi ada analogi atau metafora nggak Bu? Metafora, analoginya nggak ada kayaknya. Yang kapal laut doang soalnya saya. Oh itu mah kan faktanya bukan analogi ya. Oh iya, nggak ada Pak. Nggak ada analoginya. Analogi atau metafora. Oke. Sudah sih Bu, itu tambahan-tambahannya ya, rincian-rinciannya. Ini saya sesuaikan dengan instrumennya aja sih. Dimintanya seperti itu. Siap, baik, dari Pak. Pak Yapit, ada tambahan silakan Pak. Lanjut dulu Pak Yudi, sambil ngajar tadi belum fokus. Nanti habis ini nih baru fokus. Ya moga lanjut. Baik, seperti itu Ibu Ira. Iya. Ya Pak Himni silakan. Bu Ira nggak apa-apa ya, punten. Iya, Pak. Bu, LKPD-nya mending ada grafiknya Bu, biar ada hubungannya gitu. Oh, ketika volumenya besar ternyata masa jenisnya kecil gitu. Di situ kalau saya lihat jadi grafiknya Bu, atau sediakan makanya. Iya, nggak ada. Kayak kemarin gini nih, kayak pagi aja gitu, biar enak. Maksud saya itu aja. Oh iya. Bagus sih Bu, lebih nyaman. Cuman kalau lebih bagus, nanti kan tahu anak-anak hubungannya dari bentuk grafik gitu, biar enak. Oh iya benar-benar. Nanti bisa saya kasih grafik. Ya, terima kasih Pak Himni masukannya. Bu. Berarti di LKPD. Oke. Tuntas ya Ibu Ira? Udah. Oke, Ya, terima kasih Ibu Ira. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Oke, saya stop dulu.